Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sangat saya banggakan. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat, sehingga bisa belajar dengan giat. Baiklah anak-anak, dalam membaca Al-Quran ada aturan cara membacanya. Tidak hanya asal membaca tetapi harus menerapkan ilmu tajwid. Dengan menggunakan ilmu tajwid, bacaannya akan menjadi benar. Ilmu tajwid sangatlah penting karena hukum tajwid merupakan pondasi awal untuk belajar membaca Al-Quran. Apa itu ilmu tajwid? Pengertian ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah atau tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebagian ilmu tajwid tersebut sudah pernah kalian pelajari di kelas 4. Di antaranya adalah hukum bacaan nun mati atau tanwin, yang meliputi 1. Izhar, terdiri dari izhar halki dan izhar wajib. 2. Idgham, terdiri dari idgham bigunah dan idgham bilagunah. 3. Iqlab. 4. Ikhfa. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan belajar 1. Hukum bacaan mim mati, meliputi izhar syafawi, idgham mimi atau idgham mutamasilain, dan ikhfa syafawi. 2. Hukum bacaan qalqalah, yaitu qalqalah kubro dan qalqalah sugro. 3. Hukum bacaan lam ta'rif, yang terdiri dari izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Sekarang, marilah kita belajar tajwid bersama, agar ketika kita membaca Al-Quran menjadi benar dan lebih baik lagi. 1. Hukum bacaan mim mati. Hukum mim mati, ketika bertemu dengan huruf hijaiyah itu mempunyai 3 hukum bacaan, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, atau idgham mutamasilain, dan izhar syafawi. 1. Ikhfa syafawi. Huruf ikhfa syafawi adalah ba. Ikhfa syafawi berbeda dengan ikhfa hakiki, yakni bukan nun mati yang bertemu dengan huruf ikhfa, melainkan huruf mim mati yang bertemu dengan huruf ba. Ikhfa syafawi dibaca dengan cara samar-samar pada bibir, dan juga dengan didengungkan. Contoh bacaan ikhfa syafawi sebagai berikut. Alam ya'lam bi anna Allah yara. 2. Idgham mimi atau idgham mutamasilain. Huruf idgham mimi adalah mim. Idgham mimi atau idgham mutamasilain sangat mudah diingat, yakni ketika huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Dan cara melafalkan bacaannya adalah membaca huruf mim rangkap secara mendengung. Contohnya sebagai berikut. Innaha alaihim mu'sadah. 3. Izhar syafawi. Hukum bacaan izhar syafawi adalah apabila huruf mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, selain huruf mim dan huruf ba. Adapun cara membaca izhar syafawi harus dilafalkan dengan jelas pada bibir sambil menutup mulut. Contohnya sebagai berikut. Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian yang kedua, kita bahas tentang hukum bacaan qalqalah. Berikut ini macam-macam qalqalah. 1. Qalqalah sugro. Qalqalah sugro yaitu apabila ada huruf qalqalah mati berada di tengah kalimat. Untuk membacanya juga harus memantul dan jelas. Contoh. Iqra' wa rabbukal akram. 2. Qalqalah kubro. Qalqalah kubro yaitu apabila ada huruf qalqalah yang mati yang berada di akhir kalimat atau ketika waqaf. Cara membacanya harus dengan jelas dan memantulkan suaranya dengan pantulan yang kuat. Contoh. Khalaqal insana min 'alaq. Adapun pembahasan terakhir adalah hukum bacaan lam ta'rif. Lam ta'rif merupakan 2 huruf alif dan lam yang ditambahkan dengan awal kata pada bahasa Arab. Hukum lam ta'rif ada 2 jenis yaitu izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. 1. Izhar qamariyah. Hukum izhar qamariyah terjadi karena adanya alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang berjumlah 14. Huruf qamariyah adalah sebagai berikut ini. Biasanya lam ta'rif qamariyah ditandai dengan sukun, maka harus dibaca jelas. Contoh.
أرأيت إن كان على الهدى 2. Idgham syamsiyah. Hukum bacaan disebut idgham syamsiyah apabila ada lam ta'rif yaitu alif dan lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu cara membaca idgham syamsiyah. Cara membaca hukum bacaan idgham syamsiyah yaitu memasukkan huruf alif lam menjadi huruf syamsiyah. Maksudnya huruf syamsiyah tersebut dibaca karena adanya tasydid dan huruf alif lam tetap ada namun tidak dibunyikan. Contohnya, dibaca as-sabburatu, tidak boleh dibaca al-sabburatu karena huruf alif lam bertemu shin. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa membaca Al-Quran sesuai ilmu tajwid. Selanjutnya, kerjakanlah soal atau tugas yang sudah diberikan guru kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.